Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Ibu Mia. Kami dari grup 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai hardware. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Gusti Rizky Aina, dengan rekan-rekan saya yaitu Michael Theophilus, Fauzan Taufik Rahman, dan Angelina Rahman. Pada hardware, biasanya akan terdapat dua tipe benda, yaitu system unit dan peripheral device. Peripheral device itu dapat disebut juga sebagai semacam pembantu dalam kerja komputer. Contohnya seperti di slide ini adalah mouse, speaker, keyboard, power supply, dan peripheral device tidak juga berbentuk seperti ini, tapi juga dapat berbentuk seperti printer atau joystick. Intinya pembantu dan tambahan dalam komputer itu sendiri. Bagian lain dari hardware adalah sistem unit. Sistem unit adalah case atau tempat yang menampung komponen elektronika untuk yang digunakan untuk memproses data seperti graphics card, sound card, motherboard, power supply, atau memory card. Pada sistem unit ini terdapat motherboard. Ini merupakan sirkuit utama pada sistem unit, karena motherboard ini merupakan komponen elektronika yang memungkinkan komunikasinya antara komponen elektronik. Yang tidak kalah penting adalah prosesor. Prosesor atau Central Processing Unit atau CPU berguna untuk menginterpretasikan instruksi yang menjalankan komputer. CPU memiliki control unit dan ALU atau Arithmetic Logic Unit. Control unit merupakan komponen yang mengkoordinasikan mayoritas perintah dan instruksi di komputer. ALU bekerja dengan melakukan aritmatika, komparasi, dan operasi lainnya. Prosesor memiliki register yang dapat menyimpan instruksi dan data untuk sementara. CPU juga memiliki sistem clock yang mengatur jalannya komputer. Ini diukur dalam clock speed dan memiliki satuan GHz atau GHz. CPU dapat bekerja seperti dengan pertama input device yang akan masukkan data yang akan dibaca oleh prosesor. Seringkali prosesor akan mengambil informasi dan instruksi dari memori unit, seperti yang dapat dilihat di slide. Dan setelah semua hal ini selesai, akan mengirimkan output ke output device yang merupakan hasil yang biasanya dari instruksi tersebut. Apabila kita menekan ABC, instruksi dari ABC itu akan diproses dan dikeluarkan kepada monitor atau layar yang menunjukkan ABC. Selanjutnya ada machine cycle di dalam prosesor. Machine cycle ini memiliki 4 step dari siklus. Pertama fetch, di mana control unit akan mengambil input yang akan dimasukkan dan instruksi dari penyimpanan. Kedua ada decode atau control unit yang akan mendecode instruksi dan mengirimkannya ke ALU. Yang ketiga ada execute atau ALU akan mengerjakan instruksi yang masuk. Dan keempat ada store atau output instruksi akan disimpan ke memori dan akan ditunjukkan kepada output device. Sekarang di komputer modern, banyak memakai pipeline processing, di mana saat instruksi pertama masuk ke tahap kedua, instruksi kedua bisa masuk ke tahap pertama pada saat yang bersamaan. Ketika instruksi pertama bergeser ke tahap ketiga dan instruksi kedua bergeser ke tahap kedua, akan masuk instruksi baru, yaitu instruksi ketiga. Hal ini menyebabkan proses processing dari instruksi itu sendiri akan menjadi lebih cepat. Terakhir tentang prosesor ada parallel computing. Parallel computing adalah di mana saat satu instruksi atau task diproses oleh beberapa CPU pada saat yang bersamaan. Ini biasanya digunakan untuk processing instruksi yang besar seperti instruksi international banking dan sebagainya. Untuk section selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Michael. Representasi data. ASCII atau American Standard Code for Information Interchange merupakan skema coding yang paling sering digunakan untuk merepresentasikan data. Seperti yang bisa dilihat di tabel di sebelah kanan, di situ ada ASCII dilambangkan dalam bentuk biner, dan setiap biner ASCII itu melambangkan simbol, misalnya angka, atau huruf, ataupun misalnya simbol seperti kurung dan juga bintang. Next. Nah, kira-kira begini proses kerja bagaimana kata itu bisa tertulis di laptop kita, misalnya di aplikasi Word. Di misalnya pertama-tama pengguna akan memencet tombol T di keyboard, dan T tersebut akan dimasukkan ke sistem unit. Sistem unit akan mengubah tombol T yang kita pencet itu ke bentuk binary code ASCII dan akan disimpan di dalam memori untuk processing. Dan setelah processing selesai, kode biner tersebut akan diubah lagi ke huruf T di dalam bentuk sebuah gambar yang akan muncul di layar kita. Next.
Kemudian memori. Memori itu terdiri dari komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan instruksi yang menunggu dieksekusi oleh prosesor. Selain itu, dapat juga menyimpan data yang dibutuhkan oleh instruksi tersebut dan juga hasil dari proses data. Di dalam memori biasanya itu tersimpan sistem operasi dan berbagai software sistem, program aplikasi, dan juga data yang sedang diproses serta hasil informasinya. Next. Memori terdiri dari dua, ada volatile memory dan non-volatile memory. Volatile memory ini akan kehilangan isinya ketika daya dimatikan, misalnya adalah RAM, dan non-volatile memory ini tidak akan kehilangan isinya ketika daya dimatikan, misalnya ROM, SD card, dan CMOS. Next. Ini kira-kira bagaimana instruksi program transfer yang melalui RAM. Misalnya pada saat kita menyalakan laptop, atau komputer ketika kita start, sistem file operating system itu akan masuk dari RAM, masuk ke RAM dari hard disk, dan kemudian RAM akan menampilkannya di layar. Kira-kira seperti itu. Next. Kemudian untuk RAM sendiri ada tiga tipe dasar dari RAM yang ada di dunia, yaitu dynamic RAM atau DRAM, static RAM atau SRAM, dan magnetoresistive RAM atau MRAM. Next. Chip RAM sendiri biasanya berada pada modul memori yang dimasukkan ke dalam memory slot. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memory cache. Memory cache berfungsi untuk mempercepat proses komputer karena menyimpan instruksi dan data yang sering digunakan. Di sini ada diagram tentang memory cache. Itu yang pertama tuh ada L1 cache, itu dia lebih cepat daripada L2 cache. Terus untuk L3 cache dia lebih lambat daripada L1 dan L2. Dan untuk RAM sendiri lebih lambat dari L1, L2, dan L3 cache. Next. Selanjutnya ada read-only memory or ROM. Itu adalah ada chip memori yang menyimpan data dan instruksi permanen. ROM steering digunakan untuk mendistribusikan firmware, yaitu program tertulis untuk membantu konfigurasi perangkat. Ada macam-macam ROM, misalnya ROM atau Programmable Read-Only Memory. Chip adalah chip ROM kosong yang dapat ditulis secara permanen. Lalu ada EEPROM, yaitu Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Next. Selanjutnya ada flash memory. Flash memory ini dapat dihapus secara electrically, yaitu dengan listrik, dan diprogram ulang berkali-kali. Lalu ada CMOS, yaitu Complementary Metal Oxide Semiconductor, menawarkan kecepatan proses tinggi dengan power atau energi yang sedikit. Ini ada contoh misalnya bagaimana portable media player memutar musik di flash memory. Step pertama yaitu musik di-download, lalu dipasangkan dengan USB port ke portable media player-nya, dan menginstruksikan agar musik dipindahkan ke flash memory yang ada di musik player, lalu di musik player itu dinyalakan dan bisa didengar. Next. Lalu expansion slots and adapter cards. Expansion slot adalah soket pada motherboard yang dapat menampung adapter card. Adapter card adalah dapat meningkatkan fungsi komponen unit sistem dan atau menyediakan koneksi ke peripheral. Contohnya itu ada sound card dan video card. Nah, di samping ini tuh ada macam-macam tipe adapter cards yang mempunyai fungsinya masing-masing. Next. Lalu dengan plug and play, komputer secara otomatis dapat mengkonfigurasi adapter card dan peripheral lainnya saat user menginstalnya. Next. Port dan konektor. Port adalah titik di mana peripheral terhubung atau berkomunikasi dengan unit sistem. Kadang-kadang disebut sebagai jack. Terus ada konektor, yaitu untuk menghubungkan kabel dengan port. Next. Nah, ini biasanya port dan konektor itu terletak
di CPU pada depan dan belakang. Yang paling banyak itu ada di belakang. Next. Nah, pada komputer notebook, port berada di bagian belakang, depan, dan atau samping. Terus juga ada beberapa perangkat lain yang punya port seperti SCTV, Blu-ray displayer, multimedia PC, sistem game, dan digital camcorder. Next. Nah, ini ada macam-macam jenis port sesuai dengan fungsinya. Jadi setiap port itu dibedakan melalui warnanya dan bentuknya sesuai fungsinya. Next. Sebuah port USB dapat menghubungkan 127 peripheral yang berbeda dengan sebuah konektor. Lalu, untuk USB konektor dan port itu ada 3 macam, yaitu ada tipe A, tipe B, dan mini B. Untuk bentuk dari masing-masing tipe itu berbeda-beda konektor sama portnya, dan juga terdapat di berbagai macam perangkat elektronik. Seperti contohnya di tipe A itu ada di komputer, di notebook, lalu tipe B itu ada di scanner, terus juga printer, lalu di mini B itu ada di handphone kita. Lalu, apabila kita ingin menghubungkan banyak peripheral ke USB port, kita tuh bisa menggunakan USB hub. Karena USB hub itu merupakan sebuah alat yang memiliki jumlah USB port yang sangat banyak, 2 atau lebih. Jadi ketika kita menggunakan USB hub itu tuh kita bisa menggunakan banyak peripheral pada waktu tertentu, pada suatu waktu. Lalu boleh next. Lalu buat port sama konektor itu ada berbagai macam. Yang pertama itu ada Firewire port. Firewire port merupakan port yang digunakan untuk mentransfer data dengan cepat dari satu perangkat elektronik ke komputer. Lalu ada Bluetooth port. Jadi Bluetooth port itu merupakan port yang digunakan untuk mentransfer data seperti dengan Firewire port, tetapi menggunakan gelombang radio jarak pendek, sehingga cakupannya pun nggak terlalu luas. Lalu ada SCSI port. SCSI port adalah singkatan dari Small Computer System Interface, adalah port yang digunakan untuk mentransfer data, tetapi kecepatan dari transfer data ini tuh yang paling tinggi, yaitu antara 10.000 sampai 12.000 RPM. Lalu kalau misalkan kita ingin mentransfer data yang ukurannya cukup besar, yang sangat besar, kita bisa menggunakan SCSI port. Lalu ada ESATA port, atau singkatan dari External Serial Advanced Technology Attachment, yang merupakan port yang digunakan untuk mentransfer data juga, tetapi kecepatan dari transfer datanya itu 3 kali lebih cepat daripada Firewire sama Bluetooth. Tetapi memiliki kekurangan, yaitu mereka ESATA ini tuh harus membutuhkan koneksi daya sendiri. Sedangkan kalau Firewire sama Bluetooth itu tuh koneksi dayanya itu dari PC. Lalu ada IRDA port atau Infrared Data Association, merupakan port yang digunakan untuk mentransfer data yang menggunakan infrared. Jadi cakupannya lebih luas dibandingkan dengan Bluetooth. Lalu ada serial port atau yang merupakan port yang digunakan untuk mentransmisi informasi yang ukurannya 1 bit per satuan waktu. Sehingga bila kita ingin mentransmisikan data yang ukurannya cukup besar, sangat besar, jangan menggunakan serial port karena agak susah. Lalu ada MIDI port atau Musical Instrument Digital Interface, yang merupakan port yang digunakan untuk menghubungkan instrumen musik dengan komputer. Lalu boleh next. Terus ada replicator port, atau yang disebut juga dengan docking station atau universal port atau dock aja, merupakan alat eksternal yang digunakan untuk laptop, ya didesain untuk laptop, yang fungsinya itu tuh untuk memperluas port si laptop, sehingga laptop itu dapat kayak terhubung ke berbagai macam perangkat eksternal seperti kayak keyboard, web screen, terusan scanner sama printer. Lalu boleh next. Lalu ada bus. Bus itu merupakan sistem yang ada di dalam komputer yang fungsinya itu tuh untuk menghubungkan antara komponen-komponen dalam komputer sehingga mereka tuh saling terhubung ketika melakukan kerja. Lalu ada word size, adalah jumlah bit yang dapat diproses dan dieksekusi oleh prosesor pada waktu tertentu. Nah, kalau kebanyakan sekarang tuh word size itu adalah 32 bit sama 64 bit. Boleh next.
Lalu expansion slot terhubung ke expansion buses, seperti tadi yang udah dijelasin sama Fauzan. Jadi itu expansion slot itu tuh yaitu sebagai wadah buat si card atau circuit board, ya card-card itu, yang mana expansion slot ini tuh bakal dihubungkan dengan expansion buses. Terusan untuk expansion bus itu adalah berbagai macam, ada PCI bus atau peripheral komponen interconnect, yang mana ini tuh bus yang digunakan untuk menghubungkan peripheral dengan motherboard. Terus ada PCI Express bus yang kurang lebih sama dengan PCI bus, tetapi kecepatannya lebih tinggi dibandingkan PCI. Lalu ada Accelerated Graphic Board, yang ini tuh bus yang digunakan untuk mendukung seperti grafik-grafik kayak gambar, video, animasi, dan lain-lain. Dan ada USB and Firewire bus sama PC card bus. Lalu next, ada base atau B yang merupakan suatu ruang yang berfungsi untuk si pengguna itu dapat menginstal peralatan tambahan. Nah, contohnya itu ada drive B yang berfungsi untuk menampung fixed drive. Lalu next. Lalu ada power supply, yaitu catu daya yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC yang pada stop kontak menjadi tegangan DC sehingga bisa digunakan oleh laptop ataupun komputer. Lalu ada beberapa peripheral eksternal seperti kabel modem, printer, dan speaker yang memiliki adaptor AC yang sebagai catu daya eksternal. Next. Lalu ergonomics. Ergonomics adalah disiplin ilmu yang memperhatikan desain sesuai dengan kebutuhan manusia, sesuai dengan pekerjaan yang mana mengaplikasikan teori, prinsip-prinsip, data, dan metode untuk merancang dengan tujuan agar mengoptimalkan human well-being, kesejahteraan, dan kinerja sistem secara keseluruhan. Jadi hubungan antara ekonomi dengan komputer ada komputer ya, dunia komputer kayak gitu tuh. Jadi kayak komputer, laptop yang udah didesain oleh perusahaan-perusahaan tuh ya udah disesuaikan dengan keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan si pengguna. Misalkan nih kayak laptop itu kan bisa dibuka tutup dan sudut bukanya tuh juga bisa diatur. Nah itu tuh kayak gitu tuh dibuat tuh karena ya buat si nyamannya si pengguna tuh mau gimana nanti. Udah, boleh next. Nah jadi ini ada quote dari kelompok kita, computers are incredibly fast, accurate, and stupid. Human beings are incredibly slow, inaccurate, and brilliant. Together they are powerful beyond imagination. Boleh next. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.